Bagaimana jadinya jika dua kelompok siswa laki-laki yang sejak lama saling membenci seperti anjing dan kucing, setiap hari bertengkar dan menyindir satu sama lain, kini harus belajar dalam satu kelas sesuai dengan peraturan baru sekolah? Awalnya, banyak yang mengira bahwa ini akan menjadi awal perdamaian di antara mereka. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Mereka semakin mencari cara untuk membuat kekacauan. Apakah benar satu gunung tidak bisa memiliki dua harimau? Di masa depan, apakah mereka bisa menjadi teman? Mari kita ikuti kisah seru dalam drama sekolah yang penuh warna ini. Semua bermula dari SMA terkenal Yongshan. Sekolah ini adalah institusi unggulan yang memiliki banyak siswa berprestasi, baik dalam akademik maupun olahraga. Di sekolah ini terdapat dua wilayah terpisah, selatan dan utara. Kampus selatan berfokus pada pelatihan siswa untuk berkompetisi dalam kejuaraan olahraga, sedangkan kampus utara diperuntukkan bagi siswa yang berprestasi dalam akademik dan hanya berorientasi pada nilai terbaik. Kedua kelompok ini memiliki prasangka buruk terhadap satu sama lain. Kelompok akademik meremehkan siswa olahraga dan menganggap mereka hanya memiliki otot tanpa otak. Sebaliknya, kelompok olahraga mengejek anak-anak kutu buku sebagai mesin belajar yang hanya berfungsi untuk memenuhi ambisi guru. Tidak ada yang mau mengalah. Di antara para atlet di kampus selatan, Li Hao adalah sosok yang paling menonjol berkat prestasinya dalam lari. Ada rumor bahwa ia adalah orang yang angkuh dan suka menindas anak kecil, tetapi itu hanya gosip belaka. Faktanya, Li Hao adalah seseorang yang sangat menghargai persahabatan dan setia kepada teman-temannya. Sementara itu, di kampus utara, dua siswa yang paling cemerlang dalam akademik adalah Jingxi dan Jayu. Jingxi telah menjadi ketua kelas sejak kelas 10 dan terkenal sebagai siswa yang tidak pernah ikut serta dalam kegiatan ekstrakurikuler. Sementara itu, Jayu adalah seorang akademisi dingin yang tidak tertarik pada hal lain selain belajar dan Jingxi. Suatu hari, kedua kelompok dari kampus selatan dan utara bertemu dalam sebuah insiden. Beredar kabar bahwa sekolah akan menggabungkan kedua kampus menjadi satu, yang berarti siswa olahraga harus belajar bersama dengan siswa akademik. Kabar ini membuat kelompok Li Hao merasa sangat tidak puas. Di ruang siaran sekolah, kelompok siswa olahraga sedang berdiskusi bagaimana cara menjahili kelompok akademik. Saat mereka sedang berbicara dengan antusias, tiba-tiba Jingxi masuk dan menyatakan bahwa ia bertugas mengumpulkan buku laporan siswa laki-laki. Salah satu siswa mencoba menjegal langkahnya, tetapi beruntung Li Hao masih memiliki sikap kesatria dan membantu Jingxi agar tidak jatuh. Meski telah diselamatkan, Jingxi tetap merasa kesal. Permusuhan di antara kedua kelompok pun semakin memanas. Pada sore harinya, sekolah mengadakan pertandingan bola tangan. Tim Li Hao bermain dengan sangat agresif karena mereka memiliki keunggulan fisik. Namun, tim akademik juga memiliki Jayu, seorang kutu buku yang ternyata juga jago olahraga. Saat pertandingan berlangsung, salah satu anggota tim olahraga terpeleset dan jatuh akibat adanya genangan air. Ia menuduh kelompok akademik sengaja menjebaknya. Hal ini memicu pertengkaran sengit antara kedua tim. Dari sebuah pertandingan sederhana, suasana berubah menjadi perang bola, di mana kedua kelompok saling melempar bola dengan penuh amarah. Tanpa mereka sadari, kepala sekolah yang sedang mengantar tamu berkeliling terkena lemparan bola secara langsung. Selain merasa kesakitan, ia juga dipermalukan di depan para tamu. Kepala sekolah pun memanggil ketua kelas dan Li Hao ke kantor untuk meminta pertanggungjawaban. Pelatih olahraga tim Li Hao buru-buru datang untuk meminta maaf dan menjelaskan situasi, khawatir sifat temperamental anak didiknya akan menimbulkan masalah lebih besar. Di depan kepala sekolah, Li Hao langsung menuduh bahwa kelompok akademiklah yang memulai provokasi. Mendengar ini, guru wali kelas kelompok akademik, seorang wanita berambut pendek dengan ekspresi dingin, masuk ke ruangan dan bertanya, "Apa dasar tuduhanmu bahwa murid-muridku yang bersalah?" Menyadari dirinya terlalu gegabah, Li Hao segera meminta maaf. Kepala sekolah yang tidak ingin memperpanjang masalah akhirnya hanya memberikan hukuman ringan kepada kedua kelompok siswa tersebut. Setelah para siswa meninggalkan ruangan, kepala sekolah berbicara dengan dua guru wali kelas
dan menegaskan bahwa penggabungan antara kelompok akademik dan olahraga harus segera dilakukan. Keesokan harinya, para guru mengumumkan bahwa siswa dari kedua kampus akan dicampur dalam satu kelas agar mereka bisa berkembang bersama. Pengumuman ini menimbulkan gelombang protes dari kedua belah pihak. Kelompok akademik mengeluh karena tidak ingin belajar bersama dengan mereka yang hanya mengandalkan fisik tanpa menggunakan otak. Di sisi lain, kelompok Lihao yang masih dalam fase pemberontakan usia 17 tahun mulai menyusun rencana untuk mengacaukan keadaan. Mereka pergi ke minimarket yang sering dikunjungi oleh kelompok akademik dan mengguncang-guncang botol Coca-Cola dengan kuat. Hasilnya, ketika Jingxi membuka kaleng minumannya, isinya menyemprot ke seluruh tubuhnya. Lihao dan kawan-kawannya tertawa puas karena berhasil mengerjai ketua kelas yang terkenal kaku itu. Namun, kelompok akademik tidak tinggal diam. Sore harinya, seragam tim olahraga mereka tiba-tiba menghilang. Rupanya, siswa dari kelompok akademik telah diam-diam masuk ke ruang ganti dan mencuri pakaian mereka. Akibatnya, Lihao dan teman-temannya terpaksa berlari dalam keadaan setengah telanjang untuk mengambil kembali pakaian mereka. Namun, sebelum berhasil, mereka tertangkap oleh kepala sekolah dan kembali dimarahi. Kelompok siswa akademik yang melihat pemandangan para pemuda tanpa baju berusaha menahan tawa. Beberapa gadis bahkan menutupi mata mereka, tetapi diam-diam tetap mengintip tubuh atletis dan perut berotot 6 dari tim olahraga. Setelah berhasil mendapatkan kembali pakaian mereka, Lihao dan kawan-kawannya mulai merencanakan cara lain untuk mengganggu kelompok akademik. Kali ini, target mereka adalah kutu buku sejati, Zaiyu. Keesokan paginya, seluruh tim datang lebih awal dan diam-diam mengoleskan lem pada kursi tempat Zaiyu biasa duduk. Namun, mereka tidak tahu bahwa sebenarnya itu adalah kursi milik Jingxi. Saat jam pelajaran dimulai, sang ketua kelas duduk di kursi seperti biasa. Tanpa disangka, korban prank mereka malah salah sasaran. Jingxi terjebak dengan lem yang sangat lengket. Tidak ada cara lain selain memotong roknya saat di ruang kesehatan karena lem menempel terlalu banyak. Beruntung, Zaiyu meminjamkan celananya agar dia bisa mengganti pakaian. Begitu keluar dari ruang kesehatan, Jingxi langsung melihat Lihao dengan ekspresi penuh rasa bersalah. Dia meminta maaf dan berharap sang ketua kelas bisa memaafkannya. Namun, Jingxi yang masih marah langsung mencengkeram kerah bajunya dan bertanya dengan nada geram apakah Lihao masih bisa dianggap laki-laki. Jika ingin membalas dendam, setidaknya jangan salah sasaran. Dia berharap tidak akan pernah bertemu dengan Lihao lagi di masa depan. Sayangnya, harapan Jingxi tidak terkabul. Keesokan harinya, kelompok Lihao secara resmi dipindahkan untuk belajar di kelas Jingxi. Bahkan, mereka sempat berselisih soal tempat duduk, yang akhirnya membuat para wali kelas turun tangan untuk menyelesaikan masalah. Pelatih olahraga pun membawa kelompok akademik untuk latihan fisik, sementara guru bahasa Inggris mengajak kelompok olahraga untuk belajar. Guru itu memahami bahwa siswa atletik sering meremehkan pelajaran. Tetapi di usia mereka yang belum genap 18 tahun, pendidikan tetap penting agar mereka bisa melangkah lebih jauh di masa depan. Di lapangan sekolah, kelompok akademik yang tidak terbiasa dengan aktivitas fisik tampak kelelahan saat dipaksa berlari terus-menerus. Namun, pelatih Bai menegaskan bahwa mereka tidak boleh menganggap siswa atletik sebagai orang bodoh yang tidak perlu berusaha. Latihan fisik juga merupakan bagian penting dari perkembangan seseorang. Singkatnya, para guru berusaha sekuat tenaga untuk membuat kedua kelompok siswa menyadari bahwa sekarang adalah saat yang tepat untuk mengesampingkan perbedaan dan bekerja sama. Seperti biasa, pelajaran pagi terasa sangat membosankan bagi kelompok atletik. Tidak ada yang benar-benar fokus belajar, bahkan ada yang memakai penutup mata agar bisa tidur lebih nyaman, tetapi dengan cepat ditindak oleh guru mereka. Lihao kebetulan duduk di belakang ketua kelas, Jingxi. Entah karena tangannya gatal atau hanya ingin mengganggu, ia terus-menerus menarik kursi Jingxi, membuatnya terganggu. Setelah pelajaran selesai, guru meminta ketua kelas dan si pembuat onar untuk membantu mengantarkan dokumen ke kantor. Awalnya, Lihao enggan, tetapi begitu melihat Zaiyu hendak pergi bersama Jingxi, ia langsung berubah pikiran dan dengan patuh ikut serta.
Saat dalam perjalanan, Li Hao berkata kepada Jingxi bahwa ia ingin mereka bisa hidup rukun dalam satu kelas. Namun, dengan dingin, Jingxi menjawab bahwa jika itu benar-benar tulus, ia akan menerimanya. Ia sangat membenci orang-orang yang meremehkan pendidikan, dan ia berharap jika mereka harus berbagi kelas, Li Hao bisa lebih serius dan berhenti membuat masalah. Meskipun kelompok Li Hao tidak berniat mencari masalah kali ini, tetap saja masalah datang menghampiri. Seorang gadis manja bernama Huang Yuan mengeluhkan bahwa sepatu tim olahraga bau dan menjijikkan. Lebih parah lagi, ia melemparkannya ke tempat sampah. Saat Li Hao dan Jingxi kembali, mereka melihat sekelompok siswa berkerumun, memperbincangkan kejadian tersebut. Li Hao yang melihat teman-temannya dipermalukan sangat marah. Namun, Zai Yu justru melindungi Huang Yuan yang menyebalkan itu. Ketegangan meningkat dan keduanya hampir terlibat dalam perkelahian. Untuk menghindari pertikaian lebih besar, Zai Yu mengambil sepatu olahraga itu dan mengembalikannya kepada pemiliknya. Jingxi kemudian menuntut agar Huang Yuan meminta maaf. Merasa terpojok, gadis itu akhirnya meminta maaf. Sebagai ketua kelas, Jingxi menawarkan bantuan agar kelompok Li Hao bisa menyimpan sepatu mereka di tempat yang aman, agar kejadian serupa tidak terulang. Namun, Zai Yu tetap tidak mau mengalah dan malah mengambil sepatu tim olahraga. Keesokan harinya, Li Hao dan teman-temannya panik mencari sepatu mereka. Mereka mengira sepatu itu telah dibuang ke tempat sampah, sehingga mereka dengan putus asa mengobrak-abrik tempat sampah untuk menemukannya. Mendengar kabar ini, Jingxi dan Zai Yu segera mencari keberadaan sepatu tersebut. Ternyata sepatu itu disembunyikan di ruang kelas lama mereka di kampus selatan. Beruntung, Jingxi berhasil menemukan sepatu-sepatu itu sebelum terlambat. Li Hao lalu menjelaskan bahwa sepatu tersebut bukan sekadar perlengkapan biasa, tetapi menyimpan kenangan dan pengalaman mereka saat bertanding. Mendengar hal itu, Jingxi merasa tersentuh dan meminta maaf karena tidak menjaga dengan baik. Sikap ketua kelas yang tiba-tiba menunjukkan empati ini mengejutkan kelompok atletik. Sejak kejadian itu, Li Hao mulai melihat Jingxi dengan cara yang berbeda. Ia semakin memperhatikannya, terutama saat latihan di lapangan. Ia tidak bisa mengabaikan bagaimana Zai Yu dengan lembut membantu Jingxi meregangkan tubuhnya. Pemandangan itu membuatnya tidak nyaman. Dengan wajah cemberut, Li Hao mendekati mereka, menarik Zai Yu ke samping, dan berniat memberikan saran tentang cara latihan yang benar. Namun, sebelum sempat berbicara, Jingxi tiba-tiba pingsan. Panik, Li Hao dan Zai Yu dengan cepat membawanya ke ruang kesehatan. Keduanya bahkan berebut untuk merawatnya. Setelah beberapa saat, Jingxi sadar kembali. Dengan suara lembut, Zai Yu berkata bahwa ia akan membantu menyalin catatan pelajaran untuknya. Pada akhirnya, Li Hao tetap bersikeras tinggal di ruang kesehatan. Ia bahkan mengingatkan Jingxi agar lebih fokus pada pelajarannya. Namun, sikap jahilnya membuatnya salah paham. Ia mengira adik laki-laki Jingxi adalah pacarnya. Tak lama setelah itu, ia melihat seorang siswi lain menyatakan perasaannya kepada seorang pemuda berkacamata itu. Li Hao, tanpa berpikir panjang, langsung memarahi adik laki-laki Jingxi, menganggapnya sebagai pria playboy. Saat itu, sang adik kebingungan dan dengan cemas bertanya kepada kakaknya. Jingxi yang melihat situasi ini tertawa geli lalu menjelaskan bahwa pria playboy yang dimaksud Li Hao sebenarnya adalah adik kandungnya. Merasa malu, Li Hao buru-buru mengubah sikapnya. Ia segera merangkul pemuda berkacamata itu dan berpura-pura bersikap akrab dengannya. Keesokan harinya, semuanya berjalan seperti biasa di sekolah. Zai Yu mengajak Jingxi ke perpustakaan untuk belajar demi persiapan ujian bahasa Inggris. Di belakang mereka, Li Hao yang sedang makan tiba-tiba tertawa mengejek, menganggap hal itu kuno dan membosankan. Namun, tanpa diduga, Jingxi malah sangat bersemangat dengan ide tersebut, membuat Li Hao terkejut. Ia hampir lupa betapa besar gairah belajar yang dimiliki sang ketua kelas. Sementara itu, di ruang guru, pelatih Bai sedang meminta maaf kepada wali kelas dari kelompok akademik. Ternyata mereka adalah sepasang kekasih yang berpura-pura bersikap profesional di depan para kolega mereka. Seiring berjalannya waktu, Li Hao mulai menyadari bahwa dirinya memiliki perasaan khusus terhadap Jingxi. Ia sendiri tidak memahami alasannya, tetapi setiap kali bertemu dengannya, ia merasa seperti anak kecil.
Bahkan, hanya untuk meminta kontak WeChat saja, ia merasa kesulitan. Setiap hari, Li Hao terus mengikuti Jingxi yang akhirnya merasa sedikit terganggu. Sementara itu, Jingxi mengeluh kepada sahabatnya bahwa hanya tersisa 1 tahun sebelum kelulusan, tetapi ia terus teralihkan oleh hal-hal yang tidak penting. Sebenarnya, ia tidak membenci Li Hao. Hanya saja ia menganggapnya seperti bom waktu yang harus dihindari. Melihat bosnya kesulitan mendekati sang ketua kelas, teman Li Hao yang berponi lurus mencari cara lain. Ia mengajak sahabat Jingxi makan bersama dan secara diam-diam merekam percakapan mereka. Sahabatnya dengan polos menceritakan semua kebiasaan dan kesukaan Jingxi. Dengan informasi berharga ini, keesokan harinya, Li Hao datang dengan penuh percaya diri dan memberikan buku latihan yang sebelumnya dipesan oleh Zaiyu dan Jingxi. Ia berharap ini bisa membuatnya terlihat keren di mata ketua kelas. Namun, Jingxi menolak tawarannya dan mengatakan bahwa ia bisa membelinya secara online. Tidak hanya itu, Zaiyu dengan santai mengatakan bahwa ia bisa mendapatkan 2 buku latihan dalam sekejap karena keluarganya mengenal penulisnya. Sekali lagi, Li Hao merasa kalah di depan Jingxi. Sore harinya, wali kelas memanggil Jingxi ke kantor. Guru perempuan berambut pendek itu mengumumkan bahwa akan ada eksperimen yang dilakukan secara berpasangan dan menyerahkan daftar kelompok kepada Jingxi. Betapa terkejutnya ia saat mengetahui bahwa ia dipasangkan dengan Li Hao. Sang guru dengan serius mengatakan bahwa sekarang kedua kelompok siswa telah digabungkan. Dan sebagai ketua kelas, Jingxi harus membantu mereka yang lebih lemah dalam akademik. Karena ini adalah perintah langsung dari wali kelas, ia tidak punya pilihan selain menerimanya. Keesokan harinya, saat eksperimen dimulai, guru meminta Jingxi mengambil beberapa sampel ganggang kering dari gudang penyimpanan. Di sana, ia tiba-tiba mendapatkan ide nakal. Ia meminta sahabatnya mengenakan pakaian putih dan berpura-pura menjadi hantu untuk menakut-nakuti Li Hao. Tanpa curiga, Li Hao mengikuti Jingxi ke gudang yang gelap. Ia memang merasa sedikit tidak nyaman, tetapi tetap masuk. Tiba-tiba terdengar suara aneh dan seekor laba-laba jatuh ke bahunya. Dengan tenang, ia menyingkirkannya. Namun, laba-laba itu malah jatuh ke sahabat Jingxi yang langsung berteriak ketakutan. Alhasil, rencana menakut-nakuti Li Hao gagal total. Di tengah kekacauan itu, Jingxi menyadari satu hal. Meskipun Li Hao terlihat ceroboh, ketika ia ketakutan, ia tetap berdiri di depannya, seolah-olah melindunginya dari bahaya. Mereka segera kembali ke kelas. Jingxi merasa sedikit bersalah karena telah mencoba menjahili Li Hao. Ia mencolek bahunya untuk meminta maaf secara tidak langsung. Saat sesi eksperimen, Li Hao salah dalam menghitung rumus. Karena itu, Jingxi akhirnya memberikan kontak WeChat-nya agar mereka bisa berkomunikasi lebih mudah. Begitu mendapatkan kontaknya, Li Hao sangat bahagia. Malam itu, ia mulai mengetik pesan pertama untuk Jingxi, lalu menghapusnya. Lalu mengetik lagi dan menghapusnya lagi. Ia benar-benar seperti anjing kecil yang sedang jatuh cinta. Di rumah, orang tua Li Hao melihat anak mereka terus menatap ponsel sambil mendesah panjang. Ibunya bercanda, bertanya apakah ia sedang menyukai seorang gadis. Namun, dengan cepat, Li Hao membantahnya. Berbeda dengan suasana hangat di rumah Li Hao, rumah Zaiyu sangat sepi. Ia hampir selalu sendirian di rumah. Ayah Li Hao yang sedang membuang sampah kebetulan bertemu dengan Zaiyu dan mengundangnya untuk makan malam bersama mereka. Selama makan malam, orang tua Li Hao meminta Zaiyu untuk membantu membimbing anak mereka dalam belajar. Li Hao dengan ceria meyakinkan orang tuanya bahwa mereka tidak perlu khawatir. Ia bahkan menunjukkan ponselnya, memperlihatkan foto catatan yang dikirim oleh Jingxi kepadanya. Melihat foto yang dikirim Jingxi kepada Li Hao, Zaiyu merasa sedikit sedih. Beberapa hari kemudian, sekolah akan kedatangan pejabat dari sektor pendidikan untuk menghadiri sesi observasi kelas. Semua siswa dikerahkan untuk membersihkan lingkungan sekolah. Zaiyu bertugas mengatur jalannya acara dan memastikan segala keperluan laboratorium tersedia. Hari penting pun tiba dan eksperimen resmi dimulai. Meskipun sudah duduk di sebelah Jingxi, Li Hao tetap saja membuat kekacauan. Ia tanpa sengaja menuangkan alkohol ke dalam larutan eksperimen, menyebabkan api menyala besar.
kepulan asap mulai memenuhi ruangan, membuat semua orang panik dan berlarian keluar kelas. Dalam kekacauan itu, Jingxi terjebak di dalam kelas. Tubuhnya gemetar ketakutan dan tiba-tiba ia teringat akan masa kecilnya. Saat semua orang sudah keluar, hanya Li Hao yang menyadari bahwa ketua kelas belum terlihat. Ia segera berlari masuk untuk menyelamatkan Jingxi. Beruntung, ia berhasil menggendongnya keluar tepat waktu. Namun, akibatnya, ia mengalami sedikit cedera di kaki, meskipun hanya luka ringan yang bisa diatasi dengan perban. Meski kejadian ini menyebabkan kepanikan besar, kepala sekolah justru terharu melihat semangat tolong-menolong di antara para siswa. Di hadapan para pejabat dari Departemen Pendidikan, ia mengambil tanggung jawab penuh atas insiden tersebut. Di dalam kelas, Zayu berdiri dan mengakui kesalahannya karena tidak menjalankan tugasnya dalam menjaga keamanan dengan baik. Dari insiden ini, dapat disimpulkan bahwa siswa dari kelompok olahraga masih kurang dalam pemahaman dasar mengenai eksperimen laboratorium. Oleh karena itu, mereka perlu lebih diperhatikan dalam bidang akademik. Jingxi merasa berutang budi kepada Li Hao karena telah menyelamatkannya. Ia pun memutuskan untuk membantunya belajar, terutama dalam mata pelajaran kimia. Li Hao yang selalu jahil kini memiliki alasan untuk bisa lebih dekat dengannya. Wajahnya berseri-seri, tidak dapat menyembunyikan kebahagiaannya. Jingxi dengan serius mulai mengajarkan materi kepadanya tanpa menyadari betapa cantiknya dirinya saat itu. Li Hao hanya bisa menatapnya dengan wajah terpesona. Beberapa waktu kemudian, di dalam kelas, Li Hao yang sedang asyik makan diam-diam tiba-tiba dipanggil oleh guru untuk membaca teks bahasa Inggris. Bukan hanya dia, tetapi juga temannya, Gao Chong. Mereka berdua membaca dengan pelafalan terbata-bata seperti anak kecil yang baru belajar berbicara. Siswa dari kelompok akademik berusaha keras menahan tawa. Namun, begitu giliran Zayu, ia membaca dengan suara lantang dan fasih, membuat seluruh kelas terkesima. Sementara itu, Jingxi menyadari bahwa kartu keanggotaan toko bukunya hilang. Setelah diingat-ingat, ia teringat bahwa ia pernah meminjamkannya kepada Huang Yuan. Sayangnya, Huang Yuan mengaku telah kehilangan kartu tersebut. Kemungkinan besar sudah terbuang ke tempat sampah. Meskipun Zayu berusaha menenangkan dan bahkan menawarkan untuk membelikannya kartu baru, Jingxi tetap bersikeras ingin menemukannya. Dari kejauhan, Li Hao melihat saingannya berdiri di dekat tempat sampah bersama Jingxi. Dengan cepat, ia berlari ke arah mereka untuk menanyakan apa yang terjadi. Melihat Jingxi cemas hanya karena sebuah kartu, Li Hao berkata bahwa itu bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan, apalagi sampai mengais tempat sampah. Untungnya, keesokan harinya, Zayu berhasil menemukan kartu tersebut dan mengembalikannya kepada Jingxi. Ternyata, meskipun Jingxi sudah menyerah, Zayu tetap berusaha mencarinya. Jingxi sangat gembira dan langsung memberikan sebotol minuman kepada Zayu sebagai tanda terima kasih. Melihat mereka berdua tersenyum manis satu sama lain, Li Hao merasa sedikit cemburu. Karena insiden di laboratorium, sekolah memutuskan bahwa siswa dari kelompok akademik juga perlu meningkatkan kebugaran fisik mereka. Kali ini, sekolah mengadakan lomba lari antar kelas. Saat sedang makan, Li Hao tiba-tiba ditantang oleh seorang senior dari kelompok atletik. Senior itu dikenal sebagai salah satu pelari terbaik dan bahkan mengajukan taruhan. Jika Li Hao menang, ia harus mentraktirnya makan selama seminggu. Namun, jika kalah, Li Hao harus mengakui dirinya sebagai si kura-kura lambat. Tersentuh harga dirinya dalam bidang olahraga, Li Hao tentu saja tidak bisa mundur. Ia dengan percaya diri menerima tantangan tersebut. Sayangnya Jingxi tidak dapat berpartisipasi karena mengalami cedera di kakinya. Ia pun bertanya kepada Li Hao mengapa ia begitu menyukai lari. Dengan bangga, Li Hao menjawab bahwa ia ingin menjadi atlet profesional dan membawa kebanggaan bagi negaranya. Sebaliknya, Li Hao bertanya mengapa Jingxi begitu gigih dalam belajar. Jingxi hanya tersenyum dan menjawab bahwa ia ingin menjadi seseorang yang lebih baik agar bisa mendapatkan pekerjaan yang baik dan merawat keluarganya. Perlombaan dimulai. Awalnya, kelompok atletik memimpin, diikuti oleh siswa dari kelompok akademik. Namun, di tengah perlombaan, Huang Yuan mengalami kram dan tidak dapat melanjutkan.
Melihat situasi ini, Jingxi segera mengambil alih posisi untuk melanjutkan estafet. Meskipun cedera kakinya belum sepenuhnya sembuh, ia berusaha keras untuk tetap berlari. Namun, rasa sakit akhirnya membuatnya terjatuh. Tepat pada saat itu, Li Hao muncul, menariknya bangun, dan bertanya apakah ia baik-baik saja. Semua orang mengkhawatirkan Jingxi, tetapi karena pertandingan masih berlangsung, tidak ada yang ingin berhenti begitu saja. Li Hao pun mengerahkan seluruh kemampuannya untuk melakukan sprint terakhir. Namun, ia hanya berhasil finish di posisi kedua. Pada akhirnya, kelas mereka kalah dalam lomba lari kali ini. Di ruang kesehatan, Huang Yuan merasa bersalah karena cederanya menyebabkan kekalahan tim. Namun, ia benar-benar mengalami kram dan bahkan merasa mual. Di hadapan kelas, Huang Yuan mengakui kesalahannya dan berjanji akan lebih serius dalam pelajaran olahraga ke depannya. Li Hao, yang selalu menepati janji, kini harus menerima kekalahannya. Ia mengenakan kostum kura-kura dan membeli makanan untuk senior yang menang di depan semua siswa. Si senior yang menang dengan sombong merekam video Li Hao dan teman-temannya dalam kostum kura-kura berniat menjadikannya bahan lelucon di seluruh sekolah. Melihat tindakan perundungan seperti ini, Jingxi merasa sangat tidak nyaman. Dengan tegas, ia menghentikan senior tersebut agar tidak merekam lebih lanjut. Beruntung, berkat intervensi dari pelatih Bai, kelompok Li Hao yang mengenakan kostum kura-kura akhirnya dibubarkan. Setelah itu, Jingxi kembali ke kelas untuk membahas masalah taruhan yang dibuat oleh Li Hao. Mereka adalah satu kesatuan. Menang tidak boleh sombong. Kalah pun tidak boleh menyerah. Jika Li Hao harus mengantarkan makanan untuk pria sombong itu, maka seluruh kelas akan membantunya menepati kesepakatan itu. Dengan bujukan dari Zaiyu, semua siswa di kelas sepakat untuk bekerja sama membantu Li Hao. Jika pria sombong itu ingin ada yang melayaninya, maka mereka akan mengantarkan makanan dalam jumlah besar kepadanya. Saat jam makan siang, suasana kantin menjadi lebih ramai dari biasanya. Meja pria sombong itu penuh dengan piring makanan yang dikirimkan oleh seluruh kelas Jingxi. Setiap kali sebuah piring diletakkan, tatapan meremehkan juga menyertainya. Setelah jam sekolah, Li Hao menunggu Jingxi di depan kelas. Ia ingin mengajaknya makan malam sebagai bentuk terima kasih. Kali ini, Jingxi dengan senang hati menerima tawarannya. Saat makan bersama, ia memperhatikan wajah Li Hao yang selalu jahil dan berpikir dalam hati, sebenarnya dia cukup tampan juga. Hubungan mereka yang sebelumnya penuh dengan pertengkaran kecil kini mulai terasa lebih akrab dan nyaman. Saat ini adalah masa-masa penting bagi para siswa karena mereka sedang berada di tahun terakhir sekolah. Namun, nilai-nilai akademik Li Hao masih tetap buruk. Suatu hari, orang tuanya salah mengambil lembar hasil ujian anaknya. Mereka mengira bahwa Li Hao mendapat nilai 90. Tetapi ternyata itu adalah nilai dari sahabatnya. Ketika mengetahui nilai sebenarnya, ibu Li Hao merasa sangat kecewa. Li Hao sendiri juga merasa malu karena prestasi akademiknya yang buruk. Keesokan paginya, saat mengeluh kepada temannya, sahabatnya memberikan ide konyol, menyembunyikan jawaban dalam kertas kecil dan menyelundupkannya saat ujian. Namun, rencana ini tanpa sengaja didengar oleh Jingxi. Ia langsung memaksanya untuk menyerahkan semua kertas contekan itu. 4 hari lagi ujian akan dimulai, dan Li Hao benar-benar ingin membuat orang tuanya bangga. Mendengar itu, Jingxi mengangguk dengan serius. Ia berkata bahwa urusan belajar bisa diserahkan kepadanya. Meskipun terdengar percaya diri, ketika berdiskusi dengan teman kutu bukunya, Jingxi menyadari bahwa membuat seorang atlet memahami pelajaran akademik bukanlah hal yang mudah. Saat ia masih pusing mencari solusi, Zaiyu tiba-tiba muncul dan memberikan kue untuknya. Ia berkata bahwa setiap masalah pasti ada solusinya. Untuk siswa yang kurang dalam akademik, yang terpenting adalah memastikan mereka memahami konsep dasar terlebih dahulu. Malam itu, saat tim Li Hao sedang latihan lari, ia menerima pesan dari Jingxi. Ia diminta datang lebih awal ke kelas untuk belajar. Namun, saat itu ia mendengar sesuatu yang menarik. Pria sombong tadi mengatakan bahwa ada tim atletik khusus yang mengadakan latihan rahasia di sekitar sana pada larut malam. Rasa penasaran mereka semakin besar
dan akhirnya seluruh tim Li Hao bersembunyi di gerbang sekolah untuk mengintip latihan tersebut. Pelatih Bai yang datang ke lokasi itu pun terkejut melihat murid-muridnya berkumpul di luar. Padahal seharusnya mereka berada di kelas belajar mandiri. Pelatih Bai memahami keinginan murid-muridnya untuk melihat para atlet profesional berlatih, tetapi itu bukanlah alasan yang bisa diterima untuk bolos belajar. Dengan cepat, ia membawa mereka kembali ke kelas. Ketika Jingxi melihat Li Hao datang terlambat, ia merasa sangat marah. Namun, Li Hao yang selalu jahil itu malah kebingungan. Kenapa ia dimarahi? Saat melihat Jingxi berjalan pergi dengan kesal, Li Hao menarik tasnya dan bertanya mengapa ia begitu marah. Jingxi menjelaskan bahwa ia sudah mengirim pesan agar Li Hao datang lebih awal, tetapi ia malah pergi menonton latihan atlet. Padahal ia sudah menyiapkan bahan belajar yang sangat lengkap. Menyadari bahwa ia telah membuat Jingxi marah, keesokan harinya Li Hao datang ke kelas lebih awal untuk belajar. Beberapa menit kemudian, Jingxi masuk ke dalam kelas. Li Hao segera berlari menghampirinya dan menjelaskan bahwa ia tidak berniat bolos belajar, hanya sekadar melihat latihan atlet. Jingxi bukanlah orang yang suka menyimpan dendam, sehingga ia dengan cepat memaafkannya. Setelah itu, ia bersama Zai Yu mulai membimbing para siswa dari kelas olahraga untuk mengerjakan latihan akademik. Sebagai bentuk terima kasih atas usaha Jingxi, Li Hao ingin mengajaknya makan malam lagi. Namun, Jingxi sudah berjanji bertemu dengan Zai Yu untuk membahas soal ujian yang akan datang. Selain itu, ia juga ingin mengganti waktu yang sebelumnya terbuang karena Li Hao kalah dalam perlombaan lari. Saat makan malam bersama teman-temannya, Li Hao bertanya-tanya mengapa Jingxi selalu menghabiskan waktu bersama Zai Yu. Teman-temannya menertawakannya dan berkata bahwa dunia anak pintar seperti Zai Yu memang sulit dipahami oleh orang biasa. Namun, Li Hao tidak peduli dengan konsep dunia berbeda itu. Jika ia menyukai seseorang, ia akan memperjuangkannya sampai akhir. Keesokan paginya di kelas, Li Hao terlihat sangat serius membawa buku dan berpura-pura menjadi siswa teladan. Bahkan, saat pelajaran olahraga, ia menantang Zai Yu untuk melakukan gerakan peregangan. Segala hal yang dilakukan Li Hao sebenarnya bertujuan untuk menarik perhatian Jingxi, tetapi tampaknya gadis itu sama sekali tidak peduli. Seperti anak anjing yang mengikuti tuannya, Li Hao selalu mengikuti Jingxi. Ia bahkan ingin pergi bersamanya untuk mengambil bahan belajar. Namun, Zai Yu dengan sigap menariknya kembali. Bagaimanapun, dia tidak ingin ada saingan yang mendekati Jingxi. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan ujian tengah semester akhirnya tiba. Seluruh kelas sibuk mengerjakan soal dengan penuh ketegangan. Setelah ujian selesai, Jingxi dengan cemas bertanya kepada Li Hao bagaimana ia mengerjakan soal-soalnya. Bahkan baginya, ujian kali ini terasa sulit. Namun, yang mengejutkan, Li Hao justru berhasil menjawab semua soal sulit dengan benar. Jingxi sangat terkejut dengan hal ini. Sebagai perayaan atas keberhasilannya dalam ujian, keduanya pergi bermain di taman. Ini adalah pertama kalinya Li Hao bisa pergi bersenang-senang bersama Jingxi, sehingga ia sangat bahagia. Demi menghabiskan waktu bersama Li Hao, Jingxi bahkan melewatkan sesi latihan presentasi dengan Zai Yu. Meskipun ia menerima pesan dari Zai Yu, ia hanya membalasnya dengan jawaban singkat, yang membuat Zai Yu sedikit kecewa. Beberapa hari kemudian, hasil ujian diumumkan. Seluruh kelompok Li Hao berhasil lulus ujian dengan baik. Secara mengejutkan, Li Hao memperoleh nilai 97 dalam ujian bahasa. Namun, kebahagiaan itu hanya berlangsung sebentar. Guru wali kelas mereka, Guru Ma, tiba-tiba memanggil mereka ke kantor. Dengan wajah serius, ia menunjukkan sekumpulan dokumen yang mencatat bahwa salah satu teman Li Hao telah membeli jawaban ujian dari internet. Li Hao terkejut dan tidak percaya dengan tuduhan tersebut. Mereka sama sekali tidak melakukan kecurangan. Kebetulan, saat itu Jingxi melewati kantor dan melihat situasi tersebut. Ia segera mengambil bukti yang menunjukkan bahwa email yang dituduhkan sebagai bukti pembelian jawaban sebenarnya tidak berisi apapun. Dengan kata lain, tidak ada bukti bahwa mereka benar-benar membeli soal ujian. Namun, Guru Ma tetap tidak percaya. Hal ini membuat Li Hao dan teman-temannya sangat marah. Mereka merasa tidak dihargai meskipun sudah berusaha keras belajar untuk ujian.
Akibatnya mereka memilih untuk membolos dan menghabiskan waktu di ruang olahraga. Guru berambut pendek itu menyadari bahwa ada beberapa siswa yang tidak masuk kelas, segera pergi ke ruang olahraga bersama pelatih baik. Mereka membujuk Li Hao dan teman-temannya untuk kembali ke kelas. Guru itu sangat memahami betapa kerasnya mereka telah berusaha untuk ujian kali ini. Setelah mendengar kata-kata penyemangat dari gurunya, Li Hao akhirnya setuju untuk kembali ke kelas. Namun, begitu mereka kembali, mereka langsung dihadapkan pada ejekan dari seorang siswa kutu buku. Anak itu sengaja menyebarkan rumor bahwa Li Hao telah menyontek, membuat seluruh kelas mulai berbisik-bisik. Yang paling membuat Li Hao kecewa adalah kenyataan bahwa kertas informasi tentang dugaan pembelian soal yang tadi dipegang oleh Jing Si kini berada di tangan siswa kutu buku itu. Li Hao mengira bahwa Jing Si yang telah menyebarkan berita tersebut ke seluruh kelas. Tanpa berkata apa-apa, ia melewati Jing Si dengan ekspresi penuh kekecewaan. Tidak lama setelah itu, Zai Yu datang dan segera menegur siswa kutu buku tersebut. Ia tahu bahwa anak itu dengan sengaja mengambil dokumen dari meja Jing Si dan menggunakan informasi itu untuk menjelekkan Li Hao. Jing Si menyadari bahwa Li Hao telah salah paham padanya. Keesokan harinya, ia menemui Li Hao di lapangan olahraga untuk menjelaskan semuanya. Ia bersumpah bahwa ia tidak pernah memberitahu siapapun tentang tuduhan tersebut. Ia juga berjanji akan menyelidiki kasus ini untuk membersihkan nama Li Hao. Selain itu, ia memperingatkan Li Hao agar tidak menyelesaikan masalah ini dengan kekerasan. Sementara itu, Zai Yu memeriksa daftar email dan informasi yang ia dapatkan. Ia merasa ada sesuatu yang aneh dalam isi pesan tersebut. Satu-satunya cara untuk mengetahui kebenaran adalah dengan memulihkan data percakapan yang terhapus. Ia mengatakan kepada Jing Si bahwa mereka harus pergi ke ruang komputer untuk melakukan pemulihan data. Berkat reputasi mereka sebagai siswa berprestasi, mereka dengan mudah mendapat izin untuk menggunakan komputer sekolah. Zai Yu bukan hanya seorang siswa cerdas, tetapi juga memiliki keterampilan dalam pemrograman. Dalam hitungan menit, ia berhasil mengembalikan seluruh isi percakapan yang hilang. Ternyata, jawaban ujian yang dikirim oleh orang tak dikenal hanyalah kumpulan jawaban yang salah. Jika Li Hao dan teman-temannya benar-benar menggunakan jawaban itu, mereka justru akan gagal dalam ujian. Keesokan harinya, Jing Si dan Zai Yu membawa bukti yang mereka temukan ke Guru Ma serta guru-guru lainnya. Setelah melalui diskusi panjang, akhirnya Guru Ma mengakui bahwa Li Hao dan teman-temannya tidak melakukan kecurangan. Meskipun Guru Ma tetap bersikeras bahwa teman Li Hao memang memiliki niat untuk membeli soal ujian, pada akhirnya ia tetap harus menandatangani surat pernyataan permintaan maaf kepada Li Hao dan teman-temannya. Setelah namanya dibersihkan, Li Hao pergi menemui Jing Si untuk mengucapkan terima kasih. Namun, Jing Si hanya tertawa santai dan berkata bahwa jika ia benar-benar ingin berterima kasih, seharusnya ia pergi menemui Zai Yu. Malam itu, Li Hao pun menemui Zai Yu dan mengajaknya makan malam. Saat sampai di sana, ia melihat Zai Yu sedang sibuk membaca buku dengan ekspresi serius. Yang menarik perhatian Li Hao adalah judul buku tersebut. Ada tulisan besar yang berbunyi seksi di sampulnya. Kata seksi dalam buku yang dibaca Zai Yu membuat Li Hao berpikir bahwa saingannya ini juga memiliki ketertarikan pada hal-hal gelap. Ia berniat menggoda Zai Yu, tetapi pemuda itu hanya menghela napas dan berkata, "Coba lihat sampulnya baik-baik, Bung." Ternyata buku yang ia baca adalah buku pemrograman. Li Hao tak menyangka bahwa saingannya ini juga menguasai bidang yang begitu sulit. Dengan nada bercanda, ia mengaku rasa iri dengan kecerdasan Zai Yu. Mendengar itu, Zai Yu hanya tersenyum tipis dan berkata bahwa ia juga iri pada Li Hao. Ia berharap keluarganya bisa sehangat keluarga Li Hao, di mana kebahagiaan anak lebih diutamakan daripada sekadar nilai akademik. Setelah masalah kecurangan ujian terselesaikan, hubungan antara Li Hao dan Jing Si semakin erat. Bahkan, ia mulai mengajari gadis itu bermain basket. Mereka menghabiskan waktu bersama dengan penuh tawa. Jing Si pun semakin terbuka kepada Li Hao. Namun, Li Hao berpikir terlalu dini bahwa Zai Yu adalah satu-satunya saingannya. Tiba-tiba muncul lawan yang lebih kuat, seorang idol tampan bernama Xiao Ji.
Sejak hari pertama masuk kelas, tatapan Xiaoji terhadap Jingxi sudah berbeda. Ia bahkan dengan percaya diri menyapa Jingxi dan menawarkan diri untuk pergi mengambil tugas bersamanya. Tepat pada saat itu, sekumpulan siswi mulai mengerumuni Xiaoji, meminta tanda tangan. Merasa terdesak, idol itu langsung menggenggam tangan Jingxi dan menariknya pergi. Ia membawanya ke perpustakaan untuk menghindari para penggemar. Bahkan, ia sempat menutup mulutnya agar tidak bersuara. Setelah suasana tenang, Jingxi langsung mendorongnya dan bertanya mengapa ia membawanya ke sana. Xiaoji hanya tersenyum dan berkata, "Sepertinya kau sudah lupa siapa aku." Ternyata mereka sudah saling mengenal sejak kecil. Saat itu Xiaoji masih seorang bocah gemuk yang sering duduk di perpustakaan. Suatu hari ia makan coklat dan mengotori buku di sana. Ia masih menyimpan kenang-kenangan dari masa kecil mereka, sebuah kalung peluit dan permen lollipop. Jingxi sangat senang bertemu kembali dengan teman masa kecilnya. Sejak menjadi idol terkenal, Xiaoji sebenarnya ingin mencari Jingxi, tetapi keluarganya telah pindah dari lingkungan lama. Satu-satunya cara untuk menemukannya adalah mencari namanya di berbagai sekolah menengah di kota. Kini ia akhirnya berhasil menemukannya. Kedekatan Xiaoji dengan Jingxi membuat Li Hao dan Zai Yu semakin cemas. Kali ini, lawan mereka bukan sembarang orang. Xiaoji adalah pria yang paling dikagumi oleh seluruh gadis di negeri ini. Ketika akhirnya mereka tahu bahwa Xiaoji adalah teman masa kecil Jingxi, Li Hao mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa perasaan dari masa lalu hanyalah sekadar kenangan. Namun, melihat Jingxi terus-menerus bersama Xiaoji membuatnya tidak nyaman. Akhirnya, Li Hao dan Zai Yu memutuskan untuk bekerja sama. Tujuan mereka satu, tidak membiarkan Xiaoji mendapatkan kesempatan lebih dekat dengan Jingxi. Namun, Xiaoji tidak menyerah. Ia terus mencari kesempatan untuk menghabiskan waktu bersama Jingxi, dari makan malam di rumahnya, hingga berjalan-jalan di sekolah. Li Hao semakin kesal dan akhirnya menyusun strategi dengan Zai Yu. Suatu hari saat Jingxi sedang sibuk, mereka berdua dengan penuh semangat menawarkan diri untuk membantu Xiaoji mengerjakan tugasnya. Jingxi yang tidak curiga langsung menyetujuinya. Tentu saja Xiaoji tahu bahwa kedua pria ini tidak memiliki niat baik, tapi ia tidak gentar. Ia malah meminta Jingxi untuk mengajarinya secara langsung. Jingxi yang polos ingin membantu sahabat lamanya berkembang dalam berbagai aspek. Ia meminta Zai Yu untuk mengajarinya dalam bidang akademik, sementara Li Hao bertanggung jawab atas kebugarannya. Pada awalnya, Xiaoji menolak ide ini. Namun, Zai Yu mendekatinya dan berbisik kepada Li Hao, "Kalau kita menjadi mentornya, bukankah itu berarti dia akan lebih sedikit menghabiskan waktu dengan Jingxi?" Li Hao langsung membayangkan Xiaoji sibuk belajar dan berlatih fisik sendirian, sementara ia bisa menikmati waktu bersama Jingxi. Tanpa ragu, ia pun menyetujui rencana tersebut. Malam itu, Li Hao mengirim pesan kepada teman-temannya. Ia ingin tampil lebih keren agar Jingxi tidak memperhatikan Xiaoji. Salah satu temannya menyarankan agar ia memakai pakaian yang sama dengan Jingxi. Li Hao bahkan sampai menelepon adik laki-laki Jingxi untuk menanyakan warna pakaian yang akan dikenakan gadis itu keesokan harinya. Keesokan harinya, Li Hao muncul dengan mengenakan kaos berwarna biru, warna yang sama dengan pakaian Jingxi. Xiaoji tampak kecewa karena ia berharap bisa menghabiskan waktu sendiri dengan Jingxi. Sejak saat itu, hari-hari bahagia Xiaoji berakhir. Li Hao mulai menyiksa Xiaoji dengan latihan fisik yang berat, sementara Zai Yu membombardirnya dengan pelajaran bahasa Inggris. Karena Xiaoji juga terlibat dalam dunia akting, ia membutuhkan latihan menghafal skrip. Awalnya, ia ingin berlatih bersama Jingxi, tetapi Li Hao dengan cepat menyela dan menawarkan diri untuk menjadi lawan latihannya. Situasi ini menciptakan pemandangan yang sangat kacau. Li Hao dan Xiaoji terus berdebat layaknya kucing dan anjing, sementara Zai Yu hanya menggelengkan kepala melihat keduanya. Berkat bimbingan dari Li Hao dan Zai Yu, akhirnya saat pengumuman nilai di kelas, Xiaoji berhasil meraih hasil yang memuaskan. Dengan penuh semangat, ia ingin mengundang Jingxi untuk makan malam di rumahnya. Namun, kedua ekor, Li Hao dan Zai Yu, tentu saja tidak mau ketinggalan dan ikut serta. Siapa sangka pesta makan malam itu malah berakhir dengan bencana.
Jingxi dan Xiaoji sama-sama mengalami sakit perut parah. Rupanya mereka memakan pizza yang sudah basi. Karena Xiaoji adalah seorang selebriti, Zai Yu dengan sigap membawanya ke rumah sakit. Sementara Li Hao bertugas merawat Jingxi. Masuknya Xiaoji ke rumah sakit membuat manajernya panik. Sebelumnya, manajer itu sudah tidak senang dengan kebiasaannya menghindar dari jadwal kerja. Kini, ia bahkan harus dirawat karena sakit perut. Ia tidak percaya bahwa teman-teman sekolahnya bisa membantunya dalam situasi seperti ini. Saat menjenguk, Li Hao dan Zai Yu untuk pertama kalinya melihat sisi lemah Xiaoji, terutama ketika perawat bersiap menyuntikkan obat di bagian belakang tubuhnya. Namun, Xiaoji tahu bahwa kedua saingannya ini hanya mencari kesempatan untuk menjauhkan dirinya dari Jingxi. Di dalam kamar rawat, ketiga pria itu akhirnya mengakui perasaan mereka. Mereka tanpa ragu mengungkapkan alasan mengapa mereka adalah pasangan yang paling cocok untuk Jingxi. Di antara mereka, Li Hao paling terang-terangan. Ia dengan bangga berkata bahwa ia pernah menggendong dan memeluk Jingxi. Mendengar itu, darah Xiaoji langsung mendidih. Tanpa pikir panjang, ia berusaha mendorong Li Hao ke kasur. Tapi Li Hao adalah seorang atlet, sehingga serangan kecil itu sama sekali tidak berpengaruh. Baginya, meskipun Xiaoji adalah teman masa kecil Jingxi, itu bukan alasan untuk mundur. Tak lama setelah itu, Jingxi masuk ke kamar. Dengan cepat, ketiga pria itu berpura-pura akur seolah tidak ada pertengkaran yang terjadi sebelumnya. Saat kembali ke rumah, Zai Yu harus menghadapi kemarahan ibunya yang terkenal tegas. Ia tidak senang anaknya pulang terlambat, apalagi hanya untuk bersenang-senang. Ia bahkan mengejek teman-teman Zai Yu sebagai orang-orang yang tidak punya masa depan. Zai Yu yang biasanya penurut akhirnya memberanikan diri memperingatkan ibunya agar tidak meremehkan teman-temannya. Tahun ajaran pun segera berakhir dan para siswa mulai menentukan universitas pilihan mereka. Keputusan Zai Yu mengejutkan banyak orang. Ia yang sebelumnya ingin masuk sekolah hukum, tiba-tiba memutuskan untuk memilih universitas teknik yang berfokus pada pemrograman. Keputusan ini membuat wali kelasnya tercengang. Ketika dipanggil untuk bicara secara pribadi, sang guru bertanya apakah orang tuanya tahu tentang perubahan ini. Zai Yu dengan tenang menjawab bahwa ia sudah diam-diam mengganti pilihannya. Ia tidak pernah memiliki keinginan untuk menjadi pengacara. Sementara itu, Li Hao juga menghadapi keterkejutan dari pelatihnya. Pelatih Bai menganggapnya terlalu berani karena ingin masuk ke universitas olahraga yang terkenal. Selain kemampuan atletik, universitas ini juga memiliki standar akademik yang tinggi. Namun, Li Hao tetap percaya diri. Ia tahu keputusannya bukan sekadar ambisi kosong. Setelah beberapa kali ujian percobaan, ia menyadari bahwa dirinya tidak seburuk yang ia kira. Dengan bimbingan dari Jingxi, nilainya semakin membaik. Berbeda dengan mereka, Xiaoji menghadapi tantangan yang lebih rumit. Setelah keluar dari rumah sakit, ia disambut hangat oleh Jingxi dan teman-temannya. Namun, ia mulai memikirkan masa depannya di dunia hiburan. Ia ingin mendalami musik dan menjadi penyanyi profesional. Ketika ia menyampaikan keinginannya kepada manajernya, wanita itu langsung menertawakannya. "Kau belum cukup baik untuk menjadi musisi," katanya dingin. Itulah alasan mengapa agensi lebih memilihnya untuk berakting daripada bernyanyi. Mereka bahkan sengaja mengirimnya ke audisi film, tetapi Xiaoji justru merusaknya dengan sengaja. Di sisi lain, Li Hao semakin bertekad membuktikan bahwa dirinya bisa sukses. Ia mencari bantuan dari Jingxi agar bisa berlatih lebih giat. Tidak pernah sebelumnya ia merasa begitu terdorong untuk mencapai sesuatu yang besar. Namun, ada satu masalah kecil di dalam kelompok mereka. Salah satu teman yang dikenal sebagai si jenius akademik tiba-tiba menyatakan bahwa ia tidak ingin masuk ke universitas ternama. Sebaliknya, ia hanya ingin kuliah di sekolah dekat rumahnya agar bisa membantu ibunya yang memiliki toko kelontong kecil. Li Hao mencoba membujuknya saat makan malam, tetapi temannya tetap ragu dan tidak mau mengubah keputusan. Jingxi yang melihat wajah tegang kelompok Li Hao merasa bingung. Biasanya mereka selalu ceria dan bercanda. Tetapi kali ini, semua orang terlihat serius. Ia akhirnya masuk ke restoran tempat mereka berkumpul dan bertanya, "Apa kalian sedang bertengkar?"
Li Hao hanya menghela napas panjang. Ia menjelaskan bahwa dulu mereka berempat pernah membuat perjanjian bahwa mereka akan masuk universitas yang sama. Ia masih ingat saat pertandingan dulu, sepatunya rusak dan temannya yang jenius itu memberinya sepatu cadangan agar ia bisa bertanding. Berkat itu, ia berhasil meraih juara pertama. Sejak saat itu, mereka selalu melakukan segalanya bersama. Dulu, Li Hao masih bisa menerima gagasan masuk ke universitas olahraga biasa. Tetapi kini, ia merasa bahwa ia dan teman-temannya layak untuk mengejar sesuatu yang lebih besar di dunia olahraga. Di sisi lain, ketika Jae-yu pulang ke rumah, ia mendapati ibunya telah membongkar kamarnya. Ia menemukan sesuatu yang mengungkapkan rahasia yang selama ini ia sembunyikan. Jae-yu telah memutuskan untuk mendalami pemrograman. Bahkan ia sudah mengemasi semua buku lamanya ke dalam kotak untuk dibuang. Melihat kesempatan ini, ia berbicara terus terang kepada ibunya bahwa ia ingin belajar pemrograman karena tantangannya yang tinggi. Namun, sang ibu yang ambisius menolak mentah-mentah. Baginya, tidak semua hal yang disukai bisa dijadikan pekerjaan. Keadaan semakin buruk ketika ibu Jae-yu mengetahui bahwa ia telah memalsukan tanda tangannya untuk mendaftar ke universitas pilihannya. Marah besar, ia menyita ponsel Jae-yu, melarangnya dari semua kegiatan ekstrakurikuler, bahkan berencana untuk memindahkannya ke sekolah lain. Merasa putus asa, Jae-yu akhirnya lari ke rumah Xiaoji untuk mencari tempat berlindung. Di sana, Xiaoji menasihatinya dengan tulus, mengatakan bahwa jika sudah memiliki impian, maka harus berjuang untuk meraihnya. Ia membandingkan dengan dirinya sendiri. Dulu ibunya juga menentang keinginannya untuk menjadi penyanyi, tetapi ia berjuang hingga bisa berdiri di panggung seperti sekarang. Meskipun Jae-yu masih bersekolah seperti biasa, pikirannya tidak bisa fokus. Saat makan siang, Jingxi mendengar kabar bahwa Jae-yu ingin belajar pemrograman, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ia bayangkan. Li Hao yang duduk di sebelahnya menjelaskan bahwa orang-orang dengan impian tersembunyi memang cenderung tidak memperlihatkan ambisinya secara langsung. Malam harinya, keluarga Li Hao datang menemui ibu Jae-yu untuk berbicara. Ibu Li Hao berusaha menjelaskan bahwa impian seorang anak adalah hal yang paling penting, tetapi ibu Jae-yu tetap bersikeras ingin memindahkan anaknya ke sekolah lain. Sikapnya yang angkuh membuat suasana semakin tegang. Tak tinggal diam, Li Hao segera menghubungi teman-teman dekatnya dan memberitahu bahwa ibu Jae-yu serius ingin memindahkan anaknya ke sekolah lain. Jingxi yang khawatir punya ide. Mereka akan membujuk Jae-yu untuk mengikuti kompetisi pemrograman. Jika ibunya melihat langsung betapa berbakatnya putranya, mungkin ia akan mengubah pikirannya. Keesokan paginya, Jingxi, Li Hao, dan Xiaoji bergegas ke sekolah untuk menemui ibu Jae-yu yang datang mengurus kepindahannya. Mereka langsung menghadangnya dan mencoba membujuknya. Sementara itu, Li Hao mengayuh sepeda dengan kencang, membawa Jae-yu ke lokasi kompetisi. Awalnya, ibu Jae-yu tetap menolak, tetapi karena dorongan dari teman-teman anaknya, ia akhirnya memutuskan untuk datang dan melihat perlombaan tersebut. Saat melihat ibunya hadir, Jae-yu merasa sedikit tertekan. Selama ini ia selalu menjadi anak yang sempurna di mata orang lain, tetapi hanya dirinya sendiri yang tahu betapa beratnya hidup dengan ekspektasi tinggi. Sementara teman-temannya fokus menonton kompetisi, ibu Jae-yu hanya menyaksikan sebentar sebelum akhirnya pergi tanpa sepatah kata pun. Setelah kompetisi selesai, Jae-yu berterima kasih kepada Jingxi dan Li Hao atas dukungan mereka. Minggu depan, hasil perlombaan akan diumumkan. Jika ia masuk dalam peringkat teratas, ia akan dikirim untuk pelatihan lebih lanjut. Karena liburan musim panas semakin dekat, wali kelas memberikan peringatan agar para siswa tetap belajar dan tidak terlena dengan liburan. Namun, Jingxi langsung membuat rencana perjalanan dan teman-temannya dengan antusias menyetujuinya. Kalau tidak menikmati masa muda, nanti menyesal saat tua. Begitu serunya, Jae-yu baru saja bertemu dengan wali kelasnya karena nilainya menurun. Ia hanya berada di peringkat kedua setelah Jingxi. Guru itu menegurnya agar tidak melupakan pelajaran meskipun sudah menemukan minat baru di pemrograman. Jae-yu pun berjanji akan lebih serius belajar. Keesokan harinya, kelompok mereka berangkat ke Yunnan, menikmati pemandangan indah di sana. Namun, karena statusnya sebagai selebriti,
Xiaoji harus memakai masker untuk menghindari penggemar yang mungkin mengenalinya. Mereka menikmati perjalanan, berfoto bersama, dan bersenang-senang tanpa menyadari bahwa bahaya sedang mengintai. Seseorang yang tidak menyukai Li Hao diam-diam memberitahu paparazzi tentang keberadaan Xiaoji. Tanpa mereka sadari, pergerakan mereka sedang diawasi. Sementara itu, Zayu tidak bisa ikut bersenang-senang terlalu lama karena ia harus kembali untuk mengikuti pelatihan. Sebelum pergi, ia berkali-kali mengingatkan Li Hao untuk mengawasi setiap gerakan Jingxi dan memberitahunya jika ada sesuatu yang mencurigakan. Zayu tidak ingin merasa tersisih sedikit pun. Li Hao juga tidak ingin Xiaoji terlalu dekat dengan Jingxi. Karena itu, setiap pagi ia selalu datang untuk belajar bersama Jingxi, mencari alasan agar bisa menghabiskan lebih banyak waktu dengannya. Selain itu, ia semakin rajin berlatih di gym untuk meningkatkan kekuatannya. Setelah selesai latihan, ia selalu pergi ke tempat Jingxi, bahkan seringkali adu mulut dengan Xiaoji. Saat mereka pergi berbelanja di supermarket, Xiaoji harus memakai kacamata hitam dan masker agar tidak dikenali. Setelah selesai, mereka pulang membawa banyak makanan lezat. Li Hao dan Xiaoji akhirnya memutuskan untuk bertanding. Siapa yang bisa memasak makanan paling enak untuk Jingxi? Tanpa diduga, Jingxi pun menjadi orang yang paling diuntungkan karena bisa menikmati masakan lezat dari dua pria yang bersaing demi perhatiannya. Namun, tanpa mereka sadari, paparazzi sudah mulai bergerak, siap mengungkap rahasia yang bisa menggemparkan dunia hiburan. Malam itu, Xiaoji memasak steak kesukaan Jingxi sejak kecil, sementara Li Hao membuat sayap ayam kukus dengan kola. Meskipun tidak pernah mengungkapkan perasaannya secara langsung, Jingxi semakin menunjukkan ketertarikan kepada Li Hao. Ketika mereka hanya berdua, ia menjadi gugup dan malu. Bahkan saat Xiaoji bermain piano untuk mereka semua, tatapan Jingxi dan Li Hao bertemu, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Dalam perjalanan pulang, Xiaoji penasaran mengapa Li Hao dan Zayu tampak begitu akur. Bukankah mereka seharusnya menjadi saingan dalam cinta? Li Hao hanya mengangkat bahu dan berkata bahwa meskipun mereka menyukai orang yang sama, persahabatan mereka tetap ada. Mereka tidak akan bermusuhan hanya karena cinta. Xiaoji merasa pikirannya terbuka setelah mendengar jawaban tersebut. Dia tidak menyangka bahwa Li Hao memiliki pemikiran yang begitu dewasa. Namun, ketenangan mereka tak bertahan lama. Keesokan harinya, rumah Jingxi dikepung oleh para wartawan. Berita tentang Xiaoji yang diduga tinggal bersama seorang siswi perempuan tersebar luas di media. Ternyata pelakunya adalah si kutu buku yang selama ini menyimpan dendam. Adik laki-laki Jingxi buru-buru menariknya untuk bersembunyi. Tetapi sebelum mereka berhasil kabur, Li Hao muncul dan membawa Jingxi pergi. Sementara itu, perusahaan yang menaungi Xiaoji panik menghadapi krisis ini. Manajernya pusing tujuh keliling memikirkan cara untuk mengendalikan situasi. Acara jumpa fans yang seharusnya ramai malah hanya dihadiri segelintir orang. Salah satu dari mereka adalah teman sekelas Jingxi yang selalu mengenakan kacamata. Di rumah, Jingxi merasa frustasi dengan masalah yang tak kunjung reda, tetapi Li Hao datang untuk menenangkannya. Ia meyakinkan bahwa semua ini akan berlalu. Skandal Xiaoji semakin merugikan Jingxi. Di media sosial, para penggemar Xiaoji menghujatnya, menuduhnya hanya memanfaatkan popularitas sang idola demi ketenaran. Khawatir, Jingxi mencoba menghubungi Xiaoji, tetapi ia tidak mengangkat teleponnya. Tak tahan dengan kecemasan, Jingxi akhirnya pergi mencarinya bersama adik laki-lakinya dan Li Hao. Sayangnya ketika mereka turun dari mobil, Jingxi tiba-tiba diserang oleh sekelompok penggemar fanatik Xiaoji. Gadis-gadis itu mengerumuninya dan mendorongnya dengan kasar. Melihat Jingxi dalam bahaya, Xiaoji segera berteriak untuk mengalihkan perhatian mereka. Para penggemar fanatik itu akhirnya melepaskannya. Setelah kembali ke rumah, Li Hao bersikeras ingin tinggal untuk melindungi Jingxi. Ia dengan lembut mengoleskan obat ke dahinya yang memar akibat insiden tadi. Xiaoji tahu bahwa jika rumor ini terus berkembang, itu akan semakin merusak karirnya. Terlebih lagi manajernya sampai jatuh sakit karena stres. Akhirnya, ia memutuskan untuk merekam video permintaan maaf kepada semua orang, berjanji akan menjadi pribadi yang lebih baik.
Video ini berhasil meredakan amarah publik. Namun, kelompok Jingxi tidak berhenti di situ. Mereka ingin mencari tahu siapa penyebar berita bohong itu. Dengan keahlian teknologi Zaiyu, mereka akhirnya menemukan bahwa pelakunya adalah sekutu buku. Xiaoji pun menemui orang tersebut untuk berbicara langsung. Sekutu buku mengakui bahwa ia tidak menyangka masalah ini akan menjadi sebesar ini. Awalnya, ia hanya iri dengan ketenaran Xiaoji, tetapi setelah dihujat oleh para penggemar sang idola, ia mulai menyimpan dendam. Mendengar pengakuannya, Xiaoji hanya bisa menghela napas panjang. Dengan nada serius, ia memperingatkan bahwa tindakan seperti ini tidak hanya merusak reputasi seorang artis, tetapi juga menghancurkan hidup orang lain, termasuk Jingxi. Merasa bersalah, sekutu buku akhirnya meminta izin kepada gurunya untuk pindah sekolah. Ia ingin menjauh di tempat ini dan memulai hidup baru. Setelah semua badai berlalu, kelompok mereka kembali berkumpul dan menikmati kebersamaan. Namun, ada satu hal yang tidak berubah, tatapan Xiaoji yang selalu tertuju pada Jingxi, sementara Jingxi justru lebih memperhatikan Li Hao. Xiaoji akhirnya berbicara dengan manajernya dan memutuskan untuk mengadakan acara pertemuan penggemar dalam skala kecil. Kali ini, ia akan membawakan lagu ciptaannya sendiri dengan tujuan utama mengungkapkan perasaannya kepada Jingxi. Saat melihat foto Li Hao menggendong Jingxi saat insiden kemarin, Xiaoji semakin yakin. Ia harus segera mengambil langkah sebelum perasaannya terlambat untuk diungkapkan. Kemudian, Li Hao mendapat kabar dari pelatihnya bahwa akan ada lomba lari tingkat sekolah dalam waktu dekat. Jika ia berhasil menang, jalannya menuju universitas olahraga terbaik di negara itu akan semakin terbuka. Mendengar ini, ia merasa bahwa ini adalah kesempatan emas dan mulai berlatih lebih keras. Pada malam harinya, ia membawa kotak bekal untuk Jingxi dan memberitahunya bahwa ia akan sibuk dalam beberapa waktu ke depan karena jadwal latihannya. Sementara itu, Zaiyu baru saja kembali dari pelatihan, tetapi keluarganya masih belum sepenuhnya mendukungnya. Ia ingin menghadiri acara jumpa fans bersama teman-temannya, tetapi ibunya yang ambisius melarangnya. Beberapa hari kemudian, pesta musik Xiaoji pun digelar, menarik banyak gadis muda yang membawa spanduk untuk mendukungnya. Saat tampil, sang idola menyanyikan lagu dengan penuh perasaan, setiap baitnya berasal dari lubuk hatinya. Ia ingin menyanyikannya untuk Jingxi. Sayangnya, Li Hao tidak bisa hadir karena harus menjalani latihan bersama pelatihnya. Setelah pertunjukan berakhir, Jingxi masuk ke belakang panggung dan menemukan Xiaoji duduk sendirian di atas panggung dengan wajah penuh beban. Ia mengungkapkan bahwa dirinya akan segera pergi ke luar negeri untuk belajar musik dan bertanya apakah Jingxi mau ikut dengannya. Jingxi terkejut mendengar permintaan itu. Ia tahu bahwa Xiaoji memiliki perasaan untuknya, tetapi ia tidak bisa membalasnya karena hatinya sudah memilih orang lain. Dengan lembut, ia mengembalikan benda kenangan yang pernah diberikan Xiaoji kepadanya dan berharap agar di masa depan ia dapat menemukan gadis yang lebih cocok dengannya. Di tempat latihan, Li Hao menerima pesan dari teman-temannya yang mengatakan bahwa Xiaoji akan segera menyatakan perasaannya kepada Jingxi. Tanpa pikir panjang, ia segera mengayuh sepedanya dengan cepat menuju lokasi. Begitu sampai, teman-temannya langsung menyambut dan bertanya mengapa ia baru tiba. Sahabat Jingxi mengatakan bahwa sang ketua kelas sedang berdua dengan Xiaoji di dalam. Tak lama kemudian, Jingxi keluar dari ruangan. Melihatnya, Li Hao merasa cemas, mengira bahwa ia telah menerima perasaan Xiaoji. Namun, sikapnya yang acuh tak acuh menunjukkan hal sebaliknya. Li Hao mengantar Jingxi pulang, tetapi sebelum pergi, ia dengan tegas memintanya untuk selalu percaya kepadanya. Jingxi hanya bisa tersenyum mendengar pernyataan penuh keyakinan itu. Beberapa hari kemudian, Xiaoji harus meninggalkan Tiongkok. Sebelum pergi, teman-teman Jingxi datang untuk mengantarnya. Dengan nada menggoda, Xiaoji berkata bahwa jika Jingxi ingin, ia bisa saja membatalkan kepergiannya. Mendengar ini, Li Hao langsung menyuruhnya pergi secepatnya. Bahkan jika perlu, menetap saja di luar negeri. Xiaoji hanya bisa menghela napas, tahu bahwa ia tak bisa menang dari Li Hao. Ia lalu memperingatkan Zaiyu bahwa jika Li Hao berani menyakiti Jingxi, ia harus segera memberitahunya.
Bahkan ketika Jingxi dan sahabat berkacamatanya ingin memeluk sang idola, para sahabat pria mereka tak membiarkan dan malah maju untuk memeluk Xiaoji sebagai tanda perpisahan. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara Jingxi dan Li Hao semakin dekat. Li Hao selalu mencari kesempatan untuk merawatnya. Suatu hari, setelah pelajaran olahraga, Jingxi tiba-tiba pingsan. Saat tersadar, ia mendapati dirinya sendirian di kelas, tetapi tiba-tiba Li Hao datang dengan wajah panik. Ia meminta ponsel Jingxi dan segera mengatur alarm untuk mengingatkannya makan dan beristirahat. Dengan nada penuh ketegasan, ia memperingatkan agar Jingxi tidak mengabaikan kesehatannya lagi. Mendengar nada suara Li Hao yang begitu serius, Jingxi hanya bisa mundur selangkah. Namun, tiba-tiba Li Hao tersenyum lembut dan mengundangnya makan malam besok, tepat pada hari ulang tahunnya. Malam itu, Jingxi tidak bisa tidur, bertanya-tanya apakah ini bisa disebut sebagai kencan pertama mereka. Karena ini adalah pertama kalinya mereka pergi berdua dengan status pasangan. Ia pun mengenakan pakaian terbaiknya dan tampil anggun. Mereka pergi ke pusat perbelanjaan dan bermain mesin capit boneka bersama. Saat melewati bioskop, Li Hao berpura-pura berani dan mengajak Jingxi menonton film horor. Meskipun sebenarnya ia takut. Namun, selama film berlangsung, si pria bertubuh tinggi itu malah meringkuk ketakutan. Membuat Jingxi ingin tertawa tetapi menahannya. Jika biasanya orang berkencan di tempat-tempat romantis, Li Hao justru menyeret Jingxi ke tempat latihan setelah makan. Ia ingin membantunya meningkatkan stamina setelah ia kelelahan karena latihan. Setelah sesi olahraga yang cukup melelahkan, Li Hao membawa Jingxi ke ruangan penuh boneka. Saat ia duduk di sampingnya, Jingxi menyanyikan lagu ulang tahun untuknya. Jayu yang kebetulan melihat momen manis ini merasa hatinya sedih. Ia memang menghormati dan menyayangi Li Hao, tetapi ia juga tidak rela kehilangan Jingxi. Malam itu, keluarga Li Hao mengadakan pesta ulang tahun kecil untuknya. Saat Jayu datang, Li Hao memotong sepotong kue dan memberikannya kepadanya. Tetapi ekspresi Jayu tetap datar. Meskipun ia mengucapkan selamat ulang tahun, ada sesuatu dalam dirinya yang berubah. Keesokan harinya, Jingxi tiba-tiba bersikap dingin kepada Li Hao. Ia mencoba berbicara dengannya, tapi Jingxi selalu menghindar. Li Hao tak tahu apa yang terjadi, tetapi ia sadar sesuatu telah berubah di antara mereka. Li Hao bertanya kepada Jayu mengenai perubahan suasana hati Jingxi, tetapi Jayu hanya mengangkat bahu, berpura-pura tidak tahu. Ternyata, alasan dibalik kesedihan Jingxi adalah karena hari itu merupakan peringatan kematian ayahnya. Namun, alih-alih mengadakan upacara peringatan tradisional, keluarganya membeli kue dan menganggapnya sebagai perayaan ulang tahun keluarga. Dulu, keluarga mereka hidup bahagia, hingga ayahnya didiagnosis menderita leukemia dan akhirnya meninggal dunia. Mendengar cerita ini dari Jayu, hati Li Hao terasa tersentuh. Malam itu, saat pulang ke rumah, ia melihat ayahnya sedang memasak. Tanpa berpikir panjang, ia segera memeluk ayahnya dari belakang. Ia menyadari bahwa memiliki orang tua masih di sisinya adalah sebuah keberuntungan yang tidak boleh disia-siakan. Terinspirasi oleh kisah Jingxi, Li Hao bertekad untuk lebih menghargai dan menyayangi orang tuanya. Malam itu, ia mengirim pesan penuh perhatian kepada Jingxi, meyakinkan bahwa ia selalu ada untuknya. Menerima pesan penuh kasih itu, Jingxi tersenyum bahagia. Keesokan harinya, Jingxi pergi ke ruang kesehatan sekolah untuk bertanya tentang leukemia. Ia tidak berani mengatakan bahwa dirinya mengalami gejala. Jadi ia berbohong bahwa seorang temannya sering pingsan. Guru kesehatan menjelaskan bahwa jika ada riwayat leukemia dalam keluarga, kemungkinan terkena penyakit tersebut akan lebih tinggi. Kata-kata itu membuat Jingxi sadar bahwa akhir-akhir ini tubuhnya memang sering terasa lemah. Dengan suasana hati yang buruk, ia menjadi lebih mudah tersulut emosi. Bahkan saat seorang teman hanya ingin meminjam catatannya, ia malah memarahi mereka. Seluruh kelas terkejut melihat sikap ketua kelas yang biasanya lembut dan baik hati, tiba-tiba berubah menjadi pemarah seperti harimau. Melihat ini, Li Hao segera menarik Jingxi keluar kelas dan bertanya apakah ia sedang mengalami masalah. Dengan napas berat, Jingxi akhirnya berbohong dan mengatakan bahwa ia hanya merasa stres karena ujian. Mendengar itu,
teman-temannya langsung menghiburnya. Jingxi tersenyum untuk menutupi kecemasannya, tetapi satu orang tidak tertipu, Zaiyu. Di perpustakaan, Zaiyu diam-diam mengikutinya dan melihat Jingxi berusaha meraih buku di rak atas. Dengan tinggi badannya, Zaiyu dengan mudah mengambilkannya untuknya. Namun, saat melihat beberapa bekas lebam di tangan Jingxi, ia langsung bertanya apakah ia sedang sakit. Jingxi merasa seperti sedang diinterogasi dan dengan nada tinggi ia membentak Zaiyu. Suaranya begitu keras hingga beberapa siswa menoleh ke arah mereka. Untuk menghindari perhatian lebih lanjut, Jingxi menarik Zaiyu keluar perpustakaan. Akhirnya, ia mengakui bahwa ia mencurigai dirinya mengidap leukemia seperti ayahnya. Mendengar ini, Zaiyu sangat terkejut. Sebagai seseorang yang selalu tenang, ia berusaha meyakinkan Jingxi untuk memberitahu keluarganya. Namun, Jingxi tidak memiliki keberanian sebesar itu. Ia takut membuat ibunya sedih. Dengan penuh harapan, ia memohon kepada Zaiyu untuk merahasiakan ini, terutama dari Li Hao, karena ia sedang bersiap menghadapi kompetisi. Zaiyu terpaksa menyetujui permintaan ini, tetapi ia memperingatkan Jingxi untuk segera pergi ke rumah sakit bulan depan. Jika tidak, ia sendiri yang akan mengungkapkan rahasia ini. Saat mereka berjalan pulang bersama, seorang teman Li Hao melihat mereka berdua. Ia merasa aneh karena keduanya sering terlihat bersama di malam hari dan mulai merasa curiga. Tanpa ragu, ia segera menelepon Li Hao dan memberitahukan bahwa Jingxi sedang berjalan dengan Zaiyu. Namun, Li Hao bukan orang yang mudah cemburu. Ia sepenuhnya mempercayai Jingxi dan Zaiyu. Keesokan paginya, dengan perasaan riang, Li Hao membeli sarapan untuk dirinya dan Jingxi. Namun, saat ia tiba di depan rumahnya, ia melihat Zaiyu sedang mengantar Jingxi ke sekolah. Mereka berjalan berdampingan, tampak begitu akrab. Hatinya seketika menjadi dingin. Saat sampai di kelas, ia tidak lagi ceria seperti biasanya. Sarapan yang ia beli pun langsung ia bagikan kepada teman-temannya. Para sahabatnya menyadari bahwa ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Di toilet sekolah, temannya menyarankan agar ia berbicara langsung dengan Jingxi. Tanpa pikir panjang, Li Hao menerima saran itu. Saat jam istirahat, ia meminta Jingxi untuk berbicara sebentar. Jingxi tahu apa yang ingin ditanyakan Li Hao, tetapi ia tidak bisa memberikan jawaban yang sebenarnya. Dengan lembut, ia hanya berkata bahwa saat ini ia memiliki masalah yang belum bisa ia ceritakan dan berharap Li Hao bisa mempercayainya. Li Hao memang tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi, tetapi karena Jingxi sudah memintanya untuk percaya, ia pun memutuskan untuk tidak memaksanya. Dengan begitu, suasana hatinya membaik, dan keduanya kembali ke kelas dalam keadaan damai dan bahagia. Meskipun Jingxi berusaha bersikap tenang, pikirannya tetap dipenuhi kegelisahan. Saat sendirian, ia tenggelam dalam berbagai pemikiran yang mengganggu. Zaiyu berada di sisinya, mencoba menghibur dan menanyakan keadaannya. Akhirnya, Jingxi tak bisa lagi menahan air matanya. Ia tidak ingin terkena penyakit yang sama dengan ayahnya. Bagaimana keluarganya bisa menerima kenyataan pahit ini? Zaiyu buru-buru mengambil tisu untuk menghapus air matanya. Namun, pemandangan ini justru menarik perhatian beberapa teman Li Hao. Mereka tidak senang melihat kedekatan Zaiyu dan Jingxi, mengira bahwa Zaiyu memiliki niat merebutnya dari Li Hao. Jingxi dengan tegas membela diri dan membantah semua tuduhan mereka. Sementara itu, di ruang olahraga, Li Hao juga mendengar tentang kejadian tersebut. Walaupun hatinya terasa tidak nyaman, ia memilih untuk tidak memperbesar masalah. Malam itu, Jingxi akhirnya memberanikan diri untuk memberitahu ibunya. Ia menunjukkan bekas-bekas lebam di tangannya. Sang ibu yang lembut mencoba menahan kesedihannya dan berkata bahwa mereka akan segera melakukan pemeriksaan medis. Masih ada kemungkinan bahwa itu bukan leukemia. Sementara itu, di kamarnya, Li Hao berguling-guling di atas tempat tidur, merasa gelisah. Ia mengirim pesan kepada Jingxi, menanyakan apakah ia akan datang ke latihan besok. Namun, tidak ada balasan. Li Hao mengacak rambutnya dengan frustasi, tak mengerti mengapa sikap kekasihnya berubah begitu aneh. Keesokan harinya, saat Li Hao sedang berlatih, Jingxi pergi ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan. Teman-teman Li Hao bertanya-tanya mengapa Jingxi tidak datang untuk mendukungnya.
Saat berlari, pikirannya penuh dengan berbagai dugaan tentang perubahan sikap Jingxi. Ini menyebabkan ia kehilangan fokus dan terjatuh, membuat lututnya terluka. Di rumah sakit, Ibu Jingxi meminta bantuan seorang kenalan dokter untuk melakukan pemeriksaan pada putrinya. Saat kembali ke rumah, wajahnya dipenuhi kesedihan yang tak bisa disembunyikan. Adik laki-laki Jingxi mencoba menguatkan ibunya. Ia berkata dengan tegas bahwa mereka tidak perlu takut, karena ia ada di sini. Tuhan tidak mungkin sekejam itu untuk mengambil ayah dan kakaknya sekaligus. Sementara itu, setelah mengalami cedera lutut, Li Hao tetap pergi ke sekolah dengan bantuan teman-temannya. Ia sengaja melepas plester di lukanya agar Jingxi tidak melihatnya. Namun, bagaimana mungkin ia bisa menyembunyikannya? Begitu memasuki kelas, salah satu teman perempuan berkacamata langsung memberitahu Jingxi tentang insiden yang menimpa Li Hao. Jingxi merasa sangat khawatir, tetapi ia tidak mendekati Li Hao secara langsung. Sebagai gantinya, ia meminta temannya untuk menyampaikan pesan agar Li Hao lebih berhati-hati. Ia juga membeli minuman dan menitipkannya kepada pelatih untuk diberikan kepada Li Hao. Saat melihat bayangan Jingxi di dekat lapangan, Li Hao segera menghampirinya dan bertanya mengapa ia terus menghindarinya sepanjang minggu ini. Li Hao telah menuruti permintaan Jingxi untuk fokus pada latihan, tetapi mengapa Jingxi masih menjauhinya? Melihat tatapan penuh kekecewaan dari Li Hao, Jingxi hanya bisa memberikan alasan bahwa mereka harus fokus pada ujian masuk universitas. Keesokan harinya, Jingxi pergi ke rumah sakit bersama ibunya. Sepanjang waktu, sang ibu terus berusaha menenangkannya, mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Di sekolah, adik Jingxi tiba-tiba dikepung oleh teman-teman Li Hao. Gadis berkacamata itu menuntutnya untuk mengatakan yang sebenarnya. Terpojok, ia akhirnya mengakui bahwa Jingxi mungkin menderita leukemia. Mendengar ini, wajah teman-teman Jingxi berubah muram. Mereka akhirnya mengerti alasan dibalik perubahan suasana hati dan sikapnya yang mudah tersulut emosi belakangan ini. Saat hari perlombaan lari Li Hao tiba, begitu pula dengan kompetisi pemrograman Zaiyu. Namun, Jingxi tidak bisa menghadiri keduanya. Sebelum pertandingan, Zaiyu dengan tulus mendoakan Li Hao agar sukses. Li Hao dengan penuh semangat mencari sosok Jingxi di tribun penonton. Namun, ia tidak menemukannya dimanapun. Sementara itu, setelah berpikir panjang, Jingxi akhirnya memutuskan untuk datang ke sekolah untuk mendukung Li Hao. Namun, karena kondisi fisiknya yang lemah, ia pingsan sebelum sampai ke lapangan. 5 menit sebelum pertandingan final, Zaiyu menerima panggilan darurat bahwa Jingxi telah pingsan. Tanpa ragu, ia langsung berlari meninggalkan perlombaan, meskipun ini adalah kesempatan besar baginya. Keputusan mendadak Zaiyu ini membuat Universitas Teknik yang menawarinya beasiswa menjadi bingung. Ibunya bahkan terkejut saat mendengar bahwa putranya memilih untuk mundur dari kompetisi di menit-menit terakhir. Di sisi lain, meskipun Li Hao telah mengikuti perlombaan, ia tidak berhasil memenangkan kejuaraan. Ia pulang dengan perasaan hampa. Meskipun orang tuanya berusaha menghiburnya, satu-satunya hal yang ada di pikirannya adalah mengapa Jingxi tidak datang. Kekalahan dalam lomba lari ini sangat mempengaruhi mentalnya. Ia mengurung diri di kamar, enggan berbicara dengan siapapun. Di tempat lain, Jingxi dan teman-temannya menonton rekaman perlombaan. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa Li Hao bisa kalah dalam sesuatu yang selama ini menjadi keahliannya. Orang-orang sering mengatakan bahwa keluarga adalah tempat bersandar terbesar dalam hidup. Ayah Li Hao adalah seorang ayah yang paling pengertian di dunia. Ia terus-menerus memberikan semangat kepada putranya, bahkan mengajaknya keluar untuk berlari. Ia mengingatkan bahwa dulu Li Hao selalu merasa bahagia dan penuh energi saat berlari. Hanya kalah dalam satu pertandingan, apakah itu masalah besar? Kemampuan Li Hao tidak pernah bisa dianggap rendah. Kata-kata tulus dari sang ayah membuat Li Hao meneteskan air mata karena terharu. Ia mengusap air matanya, lalu berlari dengan penuh semangat. Tidak ada yang bisa menghentikannya untuk meraih kejayaan sebagai seorang atlet. Sementara itu, Zaiyu menemani ketua kelas Jingxi pulang ke rumah. Saat mereka sedang berjalan, mereka bertemu dengan Li Hao. Li Hao ingin berbicara secara pribadi dengan Jingxi. Sikapnya kali ini sangat tenang dan lembut.
Li Hao mengatakan kepada Jingxi bahwa ia tidak perlu khawatir tentang prestasinya. Selain itu, ia juga akan menunggu Jingxi untuk mengungkapkan semua yang ia sembunyikan selama ini. Melihat ketulusan dalam diri Li Hao, akhirnya Jingxi memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Mereka masuk ke dalam rumah, dan Li Hao terkejut saat mengetahui bahwa Jingxi kemungkinan menderita penyakit serius. Ia terdiam, lalu bertanya, "Mengapa kamu tidak memberitahuku sejak awal?" Li Hao kemudian menoleh ke adik laki-laki Jingxi dan mencengkeram lehernya dengan kesal, bertanya mengapa ia juga tidak memberitahu dirinya. Saat itu, ibu Jingxi masuk ke dalam ruangan. Bertemu dengan calon ibu mertuanya, Li Hao langsung berubah sikap menjadi sopan dan menundukkan kepala. Sementara itu, Zaiyu kembali menghadapi tekanan dari ibunya yang ambisius. Setelah mengetahui bahwa Zaiyu mengundurkan diri dari kompetisi, sang ibu berbicara dengan tegas mengenai rencana untuk memindahkannya ke sekolah lain. Namun, kali ini ayah Zaiyu memiliki pandangan yang berbeda. Ia berpendapat bahwa sang istri tidak perlu terlalu mengatur hidup putranya. Selain itu, dunia pemrograman memiliki masa depan yang cerah. Meskipun ibunya tetap bersikeras pada pendapatnya, ia enggan mendengarkan nasihat suaminya. Keesokan paginya, Zaiyu mengajak Jingxi membuat kue bersama. Ia ingin menciptakan lebih banyak kenangan dengannya. Melihat mereka berdua pergi bersama, Li Hao hanya bisa duduk di rumah dan menunggu dengan perasaan canggung. Adik Jingxi mencoba menenangkan Li Hao dengan mengatakan bahwa kakaknya pasti akan kembali dalam keadaan baik-baik saja. Saat Zaiyu mengantar Jingxi pulang, ia meminta Jingxi untuk mengeluarkan ponselnya. Kemudian, Zaiyu menginstal aplikasi yang ia buat sendiri, sebuah aplikasi panggilan darurat. Ia berkata, "Jika kamu membutuhkan bantuan, aku ingin menjadi orang pertama yang kamu hubungi." Jingxi terkejut sekaligus terharu. Ia setuju dengan semua yang dikatakan Zaiyu, tetapi hanya sebagai seorang teman. Keesokan harinya, hasil pemeriksaan Jingxi akhirnya keluar. Beruntung, ia tidak menderita leukemia seperti yang dikhawatirkan, melainkan hanya mengalami kekurangan zat besi. Ia dan ibunya saling berpelukan dengan penuh kebahagiaan. Dengan semangat yang baru, Jingxi kembali ke sekolah dan mengumumkan kabar baik kepada teman-temannya. Semua orang merasa sangat lega dan ikut merayakan, terutama Li Hao. Selain kabar baik dari Jingxi, ia juga menerima berita menggembirakan bahwa namanya masuk dalam daftar peserta lomba lari tingkat kota. Namun, tidak semua orang memiliki akhir yang bahagia. Zaiyu tetap duduk diam di perpustakaan, menghindari segala kegembiraan teman-temannya. Ia hanya bisa melihat foto-foto kebersamaan mereka tanpa bisa ikut serta. Pada hari orang tua Zaiyu datang ke sekolah untuk memindahkannya. Seluruh kelas, termasuk wali kelas, bersatu untuk meyakinkan kedua orang tuanya agar Zaiyu tetap tinggal. Dengan dukungan dari teman-temannya dan nasihat sang ayah, akhirnya ibunya luluh. Zaiyu tidak jadi pindah sekolah. Teman-temannya bersorak kegirangan dan saling berpelukan. Ujian kelulusan semakin dekat. Baik murid maupun orang tua sama-sama bersiap dengan penuh tekanan. Bahkan anak-anak yang dulunya malas dan suka bermain pun kini bersungguh-sungguh dalam belajar. Setelah ujian selesai, Li Hao masih dihadapkan dengan satu tantangan terakhir, yaitu teka-teki yang diberikan oleh Jingxi dalam buku hariannya. Bersama teman-temannya, ia mencoba mencari jawabannya, tetapi tidak berhasil. Secara kebetulan, Zaiyu melewati mereka dan menggoda Li Hao. Ia berkata, "Kalau mau tahu jawabannya, kalian harus memanggilku kakak besar dulu." Tentu saja, Li Hao awalnya menolak. Namun, demi cintanya, akhirnya ia menyerah. Zaiyu tersenyum puas dan memberikan petunjuk bahwa tempat yang dimaksud dalam teka-teki adalah ruang siaran sekolah. Tempat pertama kali Jingxi dan Li Hao bertemu. Li Hao yang akhirnya tersadar segera berlari menuju ruang siaran. Di sana Jingxi sudah menunggunya. Ia tersenyum dan berkata, "Aku tidak pernah menyangka bahwa aku akan jatuh cinta pada seorang atlet sepertimu." Mereka saling menatap penuh perasaan. Kenangan pertama kali mereka bertemu kembali terlintas dalam ingatan. Dulu, mereka merasa seperti orang asing yang saling menjauh. Kini, semuanya berbeda. Dengan perasaan tulus, Li Hao menyatakan cintanya kepada Jingxi,
dan memberikan ciuman manis yang sudah lama ia tunggu. Masa muda bagaikan hujan deras. Meskipun basah kuyup, kita tetap ingin merasakannya. Jingxi dan Li Hao awalnya terlihat seperti dua orang yang bertolak belakang. Tetapi pada akhirnya, mereka saling jatuh cinta dan tumbuh bersama. Selain kisah cinta mereka, kita juga melihat persahabatan yang erat antara para siswa SMA ini. Mereka mungkin suka bermain-main dan saling mengerjai. Tetapi pada akhirnya, mereka selalu berusaha menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Mereka semua berhasil lulus dan masuk ke universitas, membuat orang tua mereka bangga. Dan cerita pun berakhir.